Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, harinya lagi siang, guys. Ketemu lagi bareng Koci. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan yang kali ini kemarin Koci mau melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu pembahasan soal bahasa Inggris ya. Kemarin kan kita udah sempat bahas 5 soal. Nah, sekarang kita akan bahas soal berikutnya. Mungkin hari ini akan coba bahas 10 soal kalau bisa. Ya, kita pelan-pelan santai tapi pasti gitu. Oke, jadi kita langsung aja ke soal berikutnya yang nomor nomor 6 gitu. Tapi karena mungkin nggak usah dilanjutin nomor-nomornya, kalau kita langsung ke nomor yang sesuai aja. Ini Koci pakai nomor 5 ya, biar sesuai. Jadi langsung ke pertanyaannya aja. Eh, jadi pertanyaannya, the Rose Bowl, blank, placed on New Year's Day, is the oldest post-season collegiate football game in the United States. So, ada maaf lagi pemanasan, guys. Nah, jadi kita bahas langsung aja ya, nggak perlu ditunggu jawabnya apa. Nah, untuk pertanyaan ini kan yang di blank itu yang di tengah-tengah ya. Nah, ada clue di sini, guys. Clue-nya itu ada double koma. Nah, jadi ceritanya nih, kalau kalian ketemu double koma di soal TOEFL, soal TOEIC, atau soal tes bahasa Inggris BUMN, maka itu biasanya berisikan dua hal. Pertama, dia bisa jadi A positif atau informasi tambahan. Kedua, dia bisa jadi relative clause atau klausa yang menjelaskan kata benda. Nah, sekarang kita lihat ya. Dari sini, dari pilihan A, B, C, dan D, hanya pilihan B yang terkategori menjelaskan. Karena dari kan jadi ada kata benda nih, rose bowl, terus sebelahnya ada which takes. Nah, jadi kata which itu merujuk kepada kata benda rose bowl sebelumnya. Jadi takes place on New Year's Day. Apa yang takes place on New Year's Day? Ya, the rose bowl. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, jadi cirinya teman-teman, kalau misalkan ada double koma gitu ya, ada double koma, pilih aja dua. Dia bisa jadi bentuk A positif, dia bisa jadi bentuk relative clause atau adjective clause. Nah, adjective clause itu ada banyak. Bisa ada which, bisa ada who, whom, whose, bisa ada where, when, dan lain-lainnya ya. Nah, di sini dari A, B, C, D yang pakai relative clause itu hanya pilihan B, sehingga jawabannya yang B. Gitu, guys. Oke. Nah, mungkin nomor 5 udah clear ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nah, jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung di komen aja. Ya. Nah, nomor 6 kita bahas bareng ya. Jadi soalnya, oh, bentar dulu. Tadi yang nomor 5 belum diartiin, guys ya. Belum diartiin. Oh, nggak apa-apa deh. Nanti kita lanjut aja ya. Nah, nanti di ini aja, dibaca aja. Nanti Koci bakal kasih translate-nya di note ya. Oke, nomor 6. Experiments blank represent a giant step into the medicine of the future. Nah, jadi kita cek ya. Kan yang blank ini di tengah masih. Nah, dari pilihan A itu using gene therapy, B use gene therapy, C they use, and D gene therapy uses. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan di sini? Nah, kita lihat jawab pertanyaannya dulu, guys ya. Experiments bla 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 represent a giant step into the medicine of the future. Kalau kita lihat di pertanyaan ini, subjeknya kan ada nih, experiments ya. Terus biasanya kan setelah subjek itu verb. Nah, tapi pertanyaannya adalah di sini sudah ada verbnya, yaitu represent.
sehingga nggak butuh verb lagi. Laju apa yang dibutuhkan Koci? Nah, kalau udah ketemu hal seperti ini, jadi yang dibutuhkan itu adalah kalau nggak adverb, ya kalau nggak adverb, ya pastinya apa participle, guys. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu ada pembahasan participle sentences. Jadi dia ada dua jenis, ada yang aktif participle, ada yang pasif participle. Nah, kita mungkin nggak terlalu bahas jauh ya, karena kita membahas soal. Tapi intinya adalah pasif aktif participle itu dia menggunakan verb ing. Ya. Dan kalau di bahasa Indonesia kan dia berarti me. Jadi imbuhan me, guys. Ya. Dia jadi kalimat aktif imbuhan me. Nah, itu untuk aktif participle. Nah, kalau yang pasif participle dia berarti imbuhan di atau ter, ya. Jadi balik lagi, kalau dia pasif participle dia pakainya verb 3. Ya, verb 3. Tadi kalau aktif kan verb ing. Nah, kalau pasif dia pakai verb 3, artinya imbuhan di atau ter. Nah, dia biasanya di tengah-tengah memang, ya, karena dia itu participle itu adalah bentuk dari kalimat utuh, guys. Ya, adalah bentuk dari kalimat utuh. Nah, sekarang nomor 6 kita lihat experiments bla 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 represent, udah ada subjek, udah ada verb. Maka dari pilihan A, B, C, dan D kita tinggal cari kalau nggak adverb ya participle. Nah, satu-satunya pilihan di A, B, C, D yang participle itu yang A. Sehingga jawaban untuk pertanyaan nomor 6 adalah yang A. Gitu, guys, ya. Jadi, tahu dari mana Koci kalimatnya aktif atau pasif? Diartikan, guys. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, eksperimen ya, menggunakan. Apakah dia menggunakan atau digunakan? Nah, kalau di soal nomor 6, kata kalimat ini tuh bermakna menggunakan. Sehingga kita pakai verb ing. Kebetulan juga di ABCD-nya nggak ada verb 3. Makanya jawabannya simple banget, tinggal pilih yang A. Gitu. Jadi memang harus memperhatikan. Kalau kita artikan ya eksperimen menggunakan terapi gen gitu ya, mewakili langkah besar, ya, suatu langkah besar dalam untuk masa depan obat gitu ya, masa depan pengobatan. Oke, untuk sampai sini udah clear ya. Nah, jadi udah nomor 5, nomor 6. Sekarang kita ke nomor 7. Yuk, let's go. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7, pertanyaannya, blank of the Hawaiian coastline are living, others are dead. Nah, jadi kan blanknya di depan nih. Nah, biasanya kalau blank di depan kan yang dibutuhkan pasti ya paling subjek gitu ya. Biasanya kan simple ya. Nah, tapi kita lihat di sini tanpa harus melihat pilihan yang lain, sebenarnya clue-nya simple banget. Kalau ada koma di tengah gitu ya, 1 koma di tengah, udah pasti itu ada 2 kalimat. Ya. Jadi Koci repeat, kalau kalian melihat ada koma di tengah 1 gitu ya, berarti kemungkinan itu adalah 2 kalimat. Nah, otomatis kalau 2 kalimat kita perlu 1 elemen penting dalam bahasa Inggris yang disebut conjunction atau konjungsi atau kata penghubung. Aduh, hidungnya agak gatel lagi, sorry. Jadi yang dibutuhkan di nomor 7 itu adalah conjunction, sehingga kita nggak perlu lirik A, B, C, langsung jawabannya yang D. Kenapa Koci? Karena hanya pilihan D yang memiliki conjunction, yaitu kata while. Jadi kata while itu adalah conjunction. Nah, itu jadi simple banget jawabannya untuk nomor 7, guys ya. Dia ini materinya conjunction. Pokoknya intinya lihat aja kalau di kalimat kalian lihat ada 1 koma di tengah, maka pilih pilihan yang ada conjunction-nya. Ya. Oke, jadi kalau diartikan
Sementara beberapa jenis dari coral reefs itu hidup di pesisir Hawaii, pesisir pantai Hawaii, yang lain mati gitu ya. Nah, gitu. Jadi nomor 7 sudah clear, semoga udah clear. Nah, sekarang kita move ke nomor 8. Nah, sekarang kita lihat nih, teman-teman ya. Nomor 8. Kita baca dulu kalimatnya ya. Jadi people who reverse. Jadi repeat guys. Repeat. People who reverse the letters of words blah 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 to read suffer from dyslexia. People who reverse the letters of words. Jadi gini, kita ini pertanyaan nomor 8 itu sama dengan pertanyaan nomor 6. Namanya participle. Jadi guys, perlu kalian ingat bahwa participle itu customer utama ya. Customer reguler. Jadi dia nggak akan pernah absen dalam soal ujian. Baik dari ujian TOEFL, TOEIC, atau tes bahasa Inggris BUMN atau English Proficiency Test ya. Yang ada grammarnya. Jadi karena dia sama dengan nomor 6 participle, kita lihat aja dari pilihan A, B, C, dan D yang participle yang mana. Tadi kan ingat ya bahwa participle itu kan adalah bentuk verb ing dan bentuk verb 3. Nah, jadi dengan makna imbuhan me dan imbuhan di. Nah, sekarang dari pilihan A, B, C, dan D, yang ing dan verb 3 itu cuma pilihan B dan C. Sehingga kita harus mengeliminasi pilihan A dan pilihan D. Sekarang kita fokus ke pilihan B dan pilihan C. Nah, terus Koci gimana nentuinnya? Apakah B atau C? Ya sama seperti tadi. Cara menentukannya adalah dengan melihat apakah makna kalimatnya itu me atau makna kalimatnya itu di. Sekarang kita lihat people who reverse the letters of words gitu ya. Apakah dia berarti ketika mencoba atau ketika dicoba? Nah, dalam kalimat nomor 8 maknanya adalah aktif ketika mencoba untuk membaca gitu ya, sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, Coach, kalau misalkan kalimatnya susah gimana? Tenang aja guys, karena di soal participle itu cenderung kalimatnya nggak susah. Jadi dia akan sangat gampang mengetahuinya mengetahuinya ketika kita menentukan pakai verb ing atau pakai verb 3. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang B gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B karena makna dari kalimat ini adalah mencoba, ketika mencoba. Nah gitu ya guys ya. Jadi memang agak sedikit lumayan ya participle, mungkin agak dominan. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 9 dan nomor 10. Yuk let's go. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 9 ya. Nah, pertanyaan nomor 9, Koci bacain dulu. Feature at the Henry Ford Museum, bla bla bla, of antique cars dating from 1865. Nah, jadi fitur di Museum Henry Ford, bla bla bla, mobil-mobil antik dari tahun 1865. Sekarang kita lihat apa yang dibutuhkan di blank ini. Nah, kalau dari soalnya nih, teman-teman ya, Koci bisa bilang bahwa nomor 9 tergolong inverted sentence. Kenapa tergolong inverted sentence? Nah, gini, banyak banget teman-teman mungkin yang bingung sebenarnya apa sih inverted sentence. Jadi guys, intinya aja ya, Koci nggak bilang harus detail segala macam. Kita kan yang penting pahamnya kita adalah mampu menjawab soal gitu ya. Sebisa mungkin kita mampu mengerti teorinya juga. Jadi inverted itu adalah kalimat gitu ya, di mana kata keterangan atau adverbs gitu ya berfungsi sebagai subjek.
gitu ya. Jadi kalau ada adverbs gitu berfungsi sebagai subjek, maka setelahnya pasti auxiliary verb. Nah, Koci repeat ya. Jadi kalau ada adverb yang berfungsi sebagai subjek, maka setelahnya pasti auxiliary verb. Nah, setiap tenses memiliki auxiliary verb yang berbeda-beda. Ya. Atau dia bisa juga to be setelahnya, guys. Ya, bisa juga setelahnya to be. Gitu ya. Jadi misal yang di sini kan featured at the Henry Ford Museum. Nah, ini kan adverb ya, kata keterangan. Maka pasti setelahnya AV atau to be. Maka pilih aja dari A, B, C, dan D yang mana yang ada AV, yang mana yang ada to be. Tapi duluan ya, di awal dia. Pokoknya setelahnya langsung to be, nggak yang lain-lain. Nah, dari pilihan A, B, C, dan D, hanya pilihan C yang setelah yang to be-nya di depan. Pilihan A ada to be-nya, pilihan D juga ada to be-nya, tapi pilihan A dan D to be-nya nggak di depan. Maksudnya Koci di depan itu setelah subjek itu langsung to be atau langsung AV. Nah, gitu. Jadi pilihan yang paling tepat untuk nomor 9 adalah yang C. Kenapa? Karena setelah subjek feature at the Henry Ford Museum itu adalah langsung to be. Jadi gitu guys ya. Jadi gitu intinya ya untuk nomor 9. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Yuk, let's go. Nah, sekarang coba Koci bacakan soalnya dulu ya. Rubber blah 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 from vulcanized silicones at a high molecular weight is difficult to distinguish from natural rubber. Nah, jadi yang blanknya di tengah nih, gitu ya. Kita lihat aja, ini sangat simple guys. Kalau kita perhatikan kalimat ini, yang oh iya tadi satu lagi ya. Ketika dihadapkan dengan participle questions, yang perlu kalian pahami adalah coba identifikasi subjek dan verb utamanya. Ya. Kalau dia ada subjek dan verb utamanya, maka dia pasti participle tuh. Jadi langsung aja guys. Misal di nomor 10 nih kan ada kata rubber bla 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 sampai ujung gitu, sampai titik. Yang mana sih? Setelah kata rubber titik-titik itu ada verbnya nggak? Nah, ternyata di kalimat ini subjeknya rubber, ternyata ada verbnya is gitu kan. Nah, otomatis kalau ada verb utama, berarti ini kalimat participle nih gitu. Nah, sekarang kita lihat dari pilihan A, B, C, dan D, yang mana bentuknya participle. Ternyata ada pilihan B dan pilihan D yang bentuknya participle. Kan balik lagi guys. Participle itu hanya tentang ing dan verb 3. Nah, yang ing dan verb 3 itu hanya pilihan B dan pilihan D. Sehingga pilihan A dan pilihan C harus kita coret-coret gitu. Nah, sekarang kita analisa apakah dia maknanya me atau maknanya di. Nah, kita lihat rubber menghasilkan atau yang dihasilkan. Nah, sepertinya kalau dari kalimat ini kita lihat bahwa maknanya adalah yang dihasilkan, sehingga jawabannya yang D gitu. Sehingga kita erase yang pilihan B gitu guys ya. Jadi simpelnya guys, balik lagi participle itu kita membahas soal dalam beberapa menit gitu ya. Kita nemu 3 pertanyaan dalam bentuk participle. Nah, makanya tadi Koci bilang dia adalah customer reguler dari soal TOEFL, TOEIC dan bahasa Inggris BUMN gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 11 ya. Yuk, let's go yuk. Jadi pertanyaan nomor 11 kita lihat nih. Bla 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 in scope, Romanticism was a reaction against neoclassical principles. Nah, nomor 11 itu simple sebenarnya guys. Ya, simple.
ketika kita ketemu kalimat gitu yang tidak menyebutkan subjek di depannya, tetapi subjeknya setelah koma, ya, maka cari aja jawaban yang tanpa subjek, gitu ya. Atau kita nyebutnya non eksistensial. Jadi jadi cari aja pilihan yang tidak ada subjeknya. Mengapa kok cari pilihan yang tidak ada subjek? Karena subjeknya akan disebutkan setelahnya. Contoh, di dalam kalimat nomor 11, kan blank 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 in scope. Ternyata setelahnya ada subjek, yaitu romanticism. Maka pilihan A, B, C, dan D yang tidak memiliki subjek adalah pilihan A. Maka itulah jawabannya. Jadi simpelnya seperti itu, teman-teman. Ketika kalian menemukan soal seperti nomor 11 yang tidak ada subjeknya di depan, tapi subjeknya di setelah koma atau setelahnya, gitu ya, maka pilih pilihan yang tidak ada subjek. Nah, gitu. Nah, di nomor 11 hanya pilihan A, sehingga kita erase aja langsung pilihan B, C, dan D. Gitu, guys, ya. Nah, sekarang kita mungkin coba jawab pertanyaan nomor 12 kali ya. Nah, di pertanyaan nomor 12, The Central Intelligence Agency, CIA. Wah, ini banyak banget di film-film nih, guys. Terutama film-film action gitu ya. Banyak banget CIA, bla bla bla. Came about as a result of the National Security Act of 1947. Nah, kita perhatikan nih nomor 12 gitu ya. Kita lihat. Kita analisa subjeknya dulu ya. Jadi Central Agency Intelligence Central, pusat gitu ya, agen intelijen pusat, CIA bla bla bla, muncul gitu ya. Came about itu muncul sebagai hasil dari persetujuan Security Nasional tahun 1947 gitu ya. Nah, kita lihat subjeknya kan ada nih, Central Intelligence Agency. Sehingga biasanya kan tadi Coach udah bilang ya, biasanya setelah subjek itu dapatnya kata kerja. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat dari pilihan A, B, C, dan D, hanya pilihan C yang langsung kata kerja. Kalau pilihan A kan nggak ada kata kerja, maka kita hapus. Pilihan B ada kata kerja, tapi ada subjek pengganti it, maka itu nggak bisa, ya. Dan juga pilihan D sama ada subjek pengganti it, sehingga itu juga tidak bisa. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan C, gitu ya guys. Jadi simple banget sebenarnya. Kita nggak perlu tahu mendalam tentang teori apa, tapi yang penting kita bisa memahami triknya gimana sih biar jawabannya itu ketemu gitu. Nah, oke. Nah, sekarang mungkin kita coba lagi nanti kalau ada kesempatan akan nanti Coach lanjutin. Nah, sekarang kita sampai di sini dulu. Kalau ada kesempatan lagi kita akan lanjut. Oke? I'll see you, bye bye. Goodbye.